Halo, selamat malam. Saya Petrodes Marsianus Megasetion Keliduan. Ya, saya saat ini sebagai Ketua Garda Indonesia Raya DKI Jakarta. Ini anak Papua tapi jadi Ketua Garda Indonesia Raya DKI Jakarta. Ini bersama sahabat saya, kebetulan beliau adalah Ketua Dewan Pembina untuk Garda Indonesia Raya di DKI Jakarta, Mas Rekso. Ya, saya hari ini walaupun sebagai Ketua Garda Indonesia Raya DKI Jakarta, tapi saya pengen menyampaikan rasa antusias saya yang sangat tinggi, dan saya sangat bangga karena mendengar hasil quick count hari ini tentang kemenangan Prabowo Gibran di Papua yang mencapai angka 85%. Ini menurut TKD ya, bukan menurut saya. Kalau teman-teman googling nanti lihat angka kemenangan Prabowo Gibran di Papua itu keseluruhan mencapai angka 85%. Ini ada hal yang sangat menarik yang saya ingin bahas bersama di sini. Nanti yang tentang mencapai angka 50% secara umum akan dibahas oleh sahabat saya yang kebetulan Ketua Dewan Pembina Garda Indonesia Raya di DKI Jakarta. Mungkin begitu. Cukup unik ya untuk Papua bisa mencapai di 85% untuk pencapaian suara Prabowo Gibran di sana. Siap. Mungkin dari saya sedikit hal yang membuat itu terjadi, mungkin salah satunya adalah bonding daripada masyarakat Papua. Yang saat ini dengan pemerintah, dengan pusat itu sudah mulai terjalin. Nah, ini terutama di dalam pemerintahan sekarang itu ada tokoh Papua yang duduk di situ. Mungkin Bang Bahlil ya di situ ya. Yang memang saya amati mengenai keberadaan Bang Bahlil di situ. Bang Bahlil itu merupakan tokoh Papua yang sampai ke pusat gitu loh. Dan balik lagi, sehingga masyarakat di Papua itu mempunyai bonding yang kuat. Karena apa? Karena dalam pemerintahan yang sudah berjalan sekarang ini, infrastruktur di Papua terlihat jelas sudah mulai meningkat ya. Karena pembukaan jalan, konektivitas dan konektivitas transportasi pun sudah mulai banyak di sana kan. Dari mulai masuknya kapal-kapal besar dan juga konektivitas udara, terutama konektivitas udara dan juga konektivitas ke daerah pedalaman. Dalam hal ini untuk transportasi udara. Sekarang sudah mulai merambah ke semua wilayah di Papua. Dan itu mungkin yang dapat dirasakan oleh masyarakat Papua sekarang. Ini adalah posisi yang menurut kami sangat strategis dan dia menjadi magnet buat menarik perhatian para pemuda-pemuda di Papua. Apalagi kita ketahui bersama bahwa Bang Bahlil adalah sosok senior bagi saya dan kawan-kawannya. Kami ini melihat Bang Bahlil sebagai sosok senior Cipayung yang hari ini dari Papua, apalagi beliau kan mantan ketua HIPMI. Ini kan dari Papua nih, dari Papua. Pokoknya HMI dan sebagainya, ini kan beliau adalah sosok sesepuh yang menurut kami perjalanan karirnya sampai ke tingkat ini kan sesuatu menjadi tolak ukur, menjadi apa yang menjadi kita lihat. Sehingga kehadiran beliau di sini itu memang betul-betul menjadi magnet, menjadi motivasi buat teman-teman aktivis, teman-teman pemuda, teman-teman yang bergerak di ini bisa sangat mempengaruhi, Jadi saya percaya ini murni, ini bukan sesuatu yang disetting atau apalagi kecurangan. Ini bukan sesuatu yang kecurangan. Ini antusias murni memang rakyat Papua dan memang didominasi oleh pemuda. Dengan latar belakang sebelumnya era kepemimpinan Jokowi yang sekarang juga kita ketahui bahwa antusias cukup tinggi dengan versi TKD itu sekitar 85%, itu sudah menggambarkan bahwa tingkat kepuasan di pemerintahan Jokowi itu sebaiknya dapat dilanjutkan untuk pembangunan berikutnya di Papua. Dan dapat kita lihat juga kan ada beberapa sektor yang mulai pesat diarahkan ke Papua, dari mulai konektivitas dan juga pemerataan dari jalan-jalan di sekitar Papua. Mungkin itu. Dan juga balik lagi, sosok Papua itu harus ada di dalam pemerintahan, dan itu semuanya ada di Bang Bahlil. Itu mungkin perwakilannya ada di Bang Bahlil. Mungkin saat ini perwakilannya ada di Bang Bahlil, dan itu yang menjadi magnet maupun bonding daripada masyarakat Papua.
maaf buat daerah lain, saya bukan ini, tapi kemenangan di Papua untuk calon presiden ini sangat menentukan kemenangan secara nasional. Kalau kita lihat ya, mulai dari era SBY sampai ke era, kenapa banyak capres lebih dominan memilih ke Papua? Artinya ketika kemenangan di Papua ini dia akan dibaca oleh dunia. Jadi ketika mencapai kemenangan di Papua yang cukup drastis, ini artinya bahwa memang dunia mengakui itu. Ketika seorang capres dia bisa memenangkan hati orang Papua dan orang Papua merasa terlibat berpartisipasi dalam pemilu, itu artinya bicara tentang persoalan Papua sudah tuntas. Artinya orang Papua sudah merasa memiliki. Artinya itu kita sudah tidak lagi mendapat hambatan dalam rangka pembangunan secara nasional ya. Jadi menurut saya pengawalan apa yang menjadi partisipasi rakyat Papua mulai dari era kepemimpinan Jokowi sampai ke Prabowo yang dilakukan oleh Bang Bahlil ini sesuatu yang sangat luar biasa. Karena di angka 85% itu sesuatu yang sebetulnya di luar dugaan. Bahkan kalau ikuti perkembangan di berita, target mereka itu cuma 58%. Tapi bisa mencapai angka 80%, 85% itu artinya pertama rakyat Papua sangat antusias terhadap Jokowi. Yang kedua, rakyat Papua menerima sosok Prabowo karena Prabowo bisa membawa banyak orang Papua. Salah satunya ialah Bang Bahlil, ada Yan Mandenas itu, ada beberapa orang-orang Papua yang hari ini terlibat langsung walaupun yang di TKN cuma Bang Bahlil ya. Ini adalah sesuatu yang menurut saya ini menjadi magnet. Jadi saya pikir inilah bentuk bahwa ke depan nanti saya percaya dan yakin Pak Prabowo Gibran akan bisa mengembalikan rasa memiliki orang Papua terhadap negara ini. Dan Pak Prabowo dan Mas Gibran mampu menjawab apa yang menjadi problem solver tentang isu-isu kekinian terhadap hubungan yang selama ini mungkin renggang antara Papua dan Salam Indonesia Raya, salam Indonesia Maju, salam Indonesia Mas.